Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam interaksi, salam sehat tentunya bagi kita semua. Kali ini di video saya kita akan membahas tentang peraturan daerah khususnya di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Sedang Bedagai. Peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan. Karena kita tahu hari ini pendidikan adalah kebutuhan dasar, pondasi utama untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya ini bukan hanya peran pemerintah daerah saja, bukan hanya peran pemerintah pusat saja, tapi seluruh kita masyarakat juga ikut berkontribusi bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan. Nah, kita akan bahas bagaimana peraturan daerah yang telah lahir. Jadi peraturan daerah ini lahir atas kesepakatan baik dari pemerintah daerah yaitu Bupati dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tentunya untuk membuat suatu peraturan daerah merujuk kepada peraturan yang di atasnya. Baik itu peraturan presiden, peraturan Kementerian Pendidikan, atau peraturan gubernur terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan dituangkan sebagai bentuk kearifan lokal menjadi peraturan daerah. Khusus di Perda nomor 7 tahun 2016 di Kabupaten Sedang Bedagai melahirkan satu penyelenggaraan pendidikan. Nah, kalau kita melihat secara konsideran ya merujuk kepada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang juga merujuk kepada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu Undang-Undang nomor 36 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Ada juga Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan juga dosen. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tentunya mengacu kepada peraturan di atasnya sehingga lahirlah peraturan daerah, karena memang peraturan-peraturan ini juga harus mengacu kepada regulasi yang ada. Salah satunya bagaimana kita membuat satu peraturan bersama, baik itu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara, Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi maupun Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan juga Menteri Agama. Karena seluruh stakeholder ini adalah saling keterkaitan, inilah menjadi dasar sebuah pondasi pendidikan. Ini amat penting, terutama bagi meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, dalam perda ini, di ketentuan umum, tepatnya di bab 1, di pasal 1, kalau kita merujuk kepada seluruh definisi apa saja yang dibutuhkan, yang pertama kita melihat daerahnya. Jadi definisi daerah juga harus tahu, ya kan? Sedang Bedagai, ya, pemerintahan daerahnya itu diketuai oleh seorang kepala daerah yaitu bupati. Ada juga unsur penyelenggaraan pemerintah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ada juga Dinas Pendidikan, Kepala Dinas, Kementerian Agama, ya. Lalu juga pejabat terkait yang dituju oleh bupati sendiri, ya, pendidikannya, pengelolaan pendidikannya, penyelenggaraan pendidikannya. Baik itu pendidikan dasar, manajemen berbasis kurikulum sekolah, lalu satuan pendidikan, bagaimana tenaga kependidikan yaitu seorang guru, instruktur, fasilitator, pustakawan. Nah ini, di dalam ketentuan umum ini jelas bahwasannya dari definisi ini juga sudah melihat bahwasannya sudah sempurna melahirkan perda penyelenggaraan pendidikan khusus di Kabupaten Sedang Bedagai. Karena ini mengacu kepada bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, bukan hanya kepada peserta didiknya saja, tapi bagaimana peran pemerintah untuk bisa melahirkan seorang tenaga pendidik, seorang guru, dan keterlibatan masyarakat, baik itu orang tua maupun lingkungan, untuk bisa memberikan edukasi, pembelajaran, pengawasan kepada anak-anak kita, sehingga pemerintah bisa menempatkan sebuah pondasi pendidikan ini. Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas, beretika, bertakwa, beradab, beriman. Tentunya ini mendukung visi misi dari pemerintah daerah khusus di Kabupaten Serdang Bedagai. Lalu kalau kita mengacu kepada perda ini di pasal 12 tentang hak dan kewajiban sebagai seorang pendidik,
ya. Ini kita mengacu dalam perda ini adalah sebagai seorang guru. Guru dalam melaksanakan tugas itu berhak yang pertama memperoleh penghasilan yang pantas dan layak dan mendapat jaminan kesejahteraan sosial. Artinya, guru kita berikan pelatihan, bimbingan, namun juga pemerintah melalui perda ini sudah menyiapkan bagaimana kesejahteraan seorang guru nantinya. Lalu yang kedua, di ayat 2, di pasal 12 mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Artinya tadi, ya, jadi guru itu sudah disiapkan bukan hanya untuk pembekalan pengajaran, memberikan ilmunya, tapi pemerintah sudah memikirkan bagaimana kesejahteraan seorang guru. Nah, ini juga bagaimana guru atau pendidik memperoleh rasa aman, nyaman, bagaimana kepastian dia memberikan pengajaran sehingga tidak tumpang tindih dalam pemberian regulasi, karena kita tahu sekarang tidak seperti guru yang dahulu, guru zaman dulu. Sekarang dengan perkembangan teknologi, guru juga harus bisa mengupgrade ilmunya secara teknologi digitalisasi hari ini. Nah, kalau itu tadi kita bicara hak dan kewajiban pendidik di pasal 12. Ya, kalau kita mengacu kepada pasal selanjutnya, ini di hak dan kewajiban di pasal 14, tenaga kependidikan. Salah satu yang menjadi stressing point-nya adalah pengawas sekolah. Baik itu sekolah yang di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama, yaitu madrasah. Jadi mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu, baik itu di negeri maupun di tingkat swasta. Karena ini menjadi pertanggungjawaban yang meliputi bidang pengawasan di satuan pendidikan, pendidikan luar biasa, dan juga bimbingan konseling. Dalam pasal ini juga mengatur bagaimana anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, yang disabilitas, di perda ini juga membuat satu kebijakan kearifan lokal bahwasannya pemerintah daerah menempatkan satuan pendidikan khusus bagi anak-anak kita yang disabilitas. Jadi perda ini cukup menarik ya, karena memang perda ini dibahas bersama antara pemerintah daerah, baik itu bupati, wakil bupati, dinas terkait, Kementerian Agama, karena menyangkut juga dengan bukan hanya pendidikan umum tapi pendidikan agama, dan juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena DPRD fungsinya adalah legislasi, salah satunya membuat peraturan daerah yang memang hari ini menjadi kearifan lokal, kebijakan daerah yang tujuannya untuk memajukan dunia pendidikan. Nah, yang paling penting sekali di dalam perda ini, bagaimana di jalur jenjang dan jenis pendidikan di pasal 16. Ya, ini mencakup ada 3, ada pendidikan formal, non formal, dan juga informal. Di ayat 2 jelas mengatakan, jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, ini mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Salah satu yang bisa diharapkan dalam perda ini bagaimana pemerataan pemberian beasiswa. Baik itu bukan yang dari pemerintah pusat, tapi ini pemerintah daerah yang menggunakan dana alokasi belanja daerah. Dalam perda ini juga memuat bahwasannya apabila lahir perda penyelenggaraan pendidikan, berarti beban APBD khususnya di Kabupaten Sendang Bedagai fokusnya jelas berapa persentasenya untuk dunia pendidikan, mengacu kepada visi dan misi kepala daerah. Buat teman-teman yang melihat video ini tentunya bagi yang ingin lebih mendalami ini atau berdiskusi, tentunya kalian bisa mendownload saja di Google ya, Perda nomor 7 tahun 2016, Perda Kabupaten Sendang Bedagai khususnya tentang penyelenggaraan pendidikan. Nah, silakan ya kalian komentar di kolom nantinya. Kalaupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti kita akan bahas kembali. Karena memang hari ini yang menjadi stressing point-nya, perda ini lahir, tentunya ini menguatkan kebijakan daerah untuk pondasi pendidikan yang sesungguhnya. Artinya, perda ini bukan perorangan, tapi kesepakatan bersama dengan seluruh stakeholder, baik itu pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat,
Baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tujuannya sama. Baik itu meningkatkan SDM yang berkualitas dari sisi pendidikan, bagaimana memikirkan kesejahteraan seorang guru. Terima kasih buat teman-teman yang melihat video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, yang tentunya bisa menambah wawasan kita dalam dunia pendidikan. Salam literasi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.